Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dr. Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Adik-adik semuanya, kita sekarang masuk dalam pertemuan ke-9. Adapun capaian akhir yang direncanakan di sini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari analisis SWOT dan juga proses analisis SWOT. Adapun indikatornya yaitu mampu menjelaskan pengertian analisis SWOT dan juga proses analisis SWOT. Baik, kita langsung ke yang pertama yaitu terkait dengan pengertian analisis SWOT. Di sini kita akan membahas pengertian dari analisis SWOT menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Freddy Rangkuti, mengartikan analisis SWOT itu sebagai analisa berdasarkan atas logika yang memaksimalkan kekuatan dan juga peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut J. David Hanger dan juga Thomas L. Whelan, yang mana analisis SWOT adalah akronim untuk strength, weaknesses, opportunities, dan juga threats dari organisasi yang semuanya merupakan faktor-faktor strategi. Selanjutnya menurut Kotler dan Armstrong, analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan, strength ya tadi ya, kelemahan, peluang, dan juga ancaman suatu perusahaan. Jadi dari pendapat beberapa ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa analisis SWOT adalah metode strategik yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, usaha atau proyek. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan daya saing dengan memanfaatkan yang namanya kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman yang ada. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas terkait dengan proses analisis SWOT. Adapun proses analisis SWOT yang pertama yaitu terkait dengan identifikasi kekuatan. Nah, apa kelebihan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan itu sendiri ya dari identifikasi kekuatan? Nah, yang pertama yaitu reputasi yang baik. Lembaga pendidikan yang sudah dikenal dan memiliki track record yang solid dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Kemudian, yang kedua terkait dengan pengajaran yang inovatif, yaitu penggunaan metode pengajaran modern dan berbasis teknologi yang efektif. Jadi dia menyesuaikan keadaan zaman. Yang ketiga, fasilitas lengkap. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai ya, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya. Mungkin di sini karena sudah zaman teknologi, pastinya setiap sekolah fasilitas lengkap itu biasanya ada yang namanya internet. Selanjutnya, tenaga pengajar yang berkompeten. Pengajar yang memiliki kualifikasi tinggi dan pengalaman mengajar yang luas. Proses analisis SWOT yang kedua yaitu identifikasi kelemahan. Di sini, apa kekurangan atau hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan? Yang pertama yaitu sumber daya terbatas. Ini berkaitan dengan anggaran yang terbatas untuk pengembangan, contohnya di sini kurikulum, fasilitas, dan juga pelatihan guru. Yang kedua, keterbatasan tenaga ahli. Kurangnya pengajar dengan keahlian tertentu atau kesulitan dalam merekrut pengajar yang sesuai. Tentunya ini harus sesuai kualifikasi ya. Contoh kita butuhkan yaitu pengajar matematika, tapi yang kita dapatkan bahasa Indonesia itu juga
tidak sesuai dengan kualifikasi. Selanjutnya yaitu proses administrasi yang lambat. Sistem manajemen yang belum efisien dalam menangani administrasi siswa atau pengajaran. Ini juga sebuah kelemahan dalam proses analisis SWOT. Selanjutnya yaitu kurangnya inovasi dalam pengajaran. Di zaman sekarang tentunya penggunaan metode pengajaran itu juga harus dengan sesuai ya. Kalau di sini kan penggunaan metode pengajaran yang usang atau kurang variatif. Jadi untuk penggunaan metode itu juga harus disesuaikan dengan keadaan zaman atau keadaan saat ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, identifikasi peluang. Nah, di sini apa kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, yang pertama terkait dengan peningkatan minat terhadap pendidikan online. Di sini artinya adanya peluang untuk mengembangkan pembelajaran secara daring atau juga blended learning. Selanjutnya, kerjasama dengan lembaga internasional. Nah, program pertukaran ya contohnya ya. Program pertukaran pelajar atau pengembangan kurikulum internasional yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, terkait dengan kemajuan teknologi pendidikan. Nah, ini kita memanfaatkan teknologi seperti learning, aplikasi pembelajaran, dan platform online untuk memperkaya pengalaman belajar. Selanjutnya terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah. Nah, di sini peluang dari kebijakan pendidikan baru yang dapat mendukung pengembangan sekolah atau juga perguruan tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu identifikasi ancaman. Nah, di sini apa saja resiko eksternal yang dapat menghambat perkembangan pendidikan? Nah, ini termasuk ancaman dari luar ya, karena eksternal. Yang pertama terkait persaingan yang semakin ketat. Dan di sini meningkatnya jumlah lembaga pendidikan yang menawarkan program-program menarik yang dapat menarik perhatian siswa. Contohnya sekarang banyak sekolah IT yang menawarkan untuk anak-anak hafiz Quran. Ini tentunya sangat menarik ya. Selanjutnya yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Nah, ini yang dimaksud ini yaitu perubahan dalam kebijakan pendidikan yang dapat mempengaruhi anggaran atau kurikulum yang telah direncanakan. Contoh dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka hingga saat ini. Selanjutnya terkait dengan krisis ekonomi. Nah, di sini maksudnya penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan penurunan jumlah pendaftar atau dana yang tersedia untuk lembaga pendidikan. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang cepat. Nah, jika lembaga pendidikan tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru, hal ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam metode pengajaran dan pengalaman belajar. Contohnya, jika di zaman COVID kemarin, musim COVID kemarin, jika kita tidak menggunakan yang namanya online ya, mungkin kita juga akan ketinggalan karena kita selama itu kita tidak boleh bertemu, tidak boleh tatap muka. Begitu ya. Itu terkait dengan proses analisis SWOT. Demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Silahkan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.